Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Menyapu serangan Dewa Iblis Sire, Long Hao Shen bergerak. Dia mengerti dengan jelas bahwa dia tidak punya banyak waktu. Untuk membunuh Dewa Iblis Sire, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga dari awal, sebelum kedatangan Dewa Iblis lainnya. Jika tidak, hidupnya akan menjadi orang yang terancam mati. Teknik melenyapkan elemen memberi Dewa Iblis Sire kejutan yang cukup, membuatnya melihat kekuatan Long Hao Shen dalam cahaya baru. Penghalang ini tidak memiliki kekuatan yang kuat, tetapi untuk berkembang ke skala besar, itu pasti menghabiskan sejumlah besar energi spiritual. Untuk apa itu? Dewa Iblis Sire juga berhati-hati dengan suara mendengung kecil yang dipancarkan penghalang ini. Cahaya bengkok yang dipancarkannya sudah membuat tidak mungkin untuk melihat dunia luar. Bagi Dewa Iblis Sire, penghalang ini hanya bisa ditujukan untuk memutuskan pilar Dewa Iblis darinya, untuk mencegahnya mendeteksi krisis Dewa Iblis Sire. Tapi tidak mungkin memutuskan Dewa Iblis dari pilarnya bisa semudah itu. Setidaknya, dalam sejarah perlawanan manusia terhadap iblis, itu tidak pernah dilakukan sementara Dewa Iblis dan pilarnya begitu dekat satu sama lain. Pada saat Long Hao Shen melepaskan penghalang, Dewa Iblis Sire juga tidak tinggal diam. Bagi 7 Dewa Iblis lainnya, kematian Alocer adalah peringatan penting daripada kerugian besar. Dewa Iblis Alocer di peringkat 52 bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan yang dimilikinya saat dia terbunuh tepat di depan benteng pengusir iblis. Ini memberi Dewa Iblis lainnya kejutan yang cukup besar. Untuk alasan ini, Dewa Iblis Sire tidak berani menunjukkan kecerobohan di depan ksatria suci dari langkah ke-8 ini. Di dalam penghalang suci besar yang dilepaskan Long Hao Shen, dia mengambil tombak hijau yang dibebani kudanya, mengangkatnya ke atas dan berteriak keras. Segera, pemandangan aneh mengikuti. Lampu hijau yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Dewa Iblis Sire dan bergegas keluar, secara langsung menyebabkan lubang muncul di pelindung suci. Itu tidak hancur dari itu, tetapi juga tidak menunjukkan perlawanan yang besar. Sementara itu, beberapa perubahan mengejutkan mulai terjadi pada Dewa Iblis Sire. Sosoknya dulu tingginya 2 meter, dan penampilannya sangat bagus untuk iblis, tetapi saat ini penampilannya berubah menjadi jahat. Kuda bersayap hijau di bawahnya melebarkan sayapnya, dan seolah meleleh, mulai menutupi seluruh tubuh Dewa Iblis Sire. Orang bisa dengan jelas melihat bentuk baju besi hijau yang tampak berdaging di seluruh tubuhnya. Yang lebih menjijikkan, baju besi hijau ini sebenarnya tertanam dengan pembuluh darah yang berdenyut. Tubuh Dewa Iblis Sire tampak jauh lebih bengkak, dengan sepasang mata merah berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Di dahinya ada 3 tanduk berbentuk heliks, berwarna hitam dengan beberapa lampu hijau melengkung. Penampilan ini sebanding dengan Andromalius dalam ketangguhan, tetapi terlihat jauh lebih jahat dan ganas. Ini adalah transformasi Dewa Iblis yang mengandalkan kekuatan pilar Dewa Iblis, yang langsung meningkatkan kekuatan Dewa Iblis Sire ke langkah ke-9. Pada saat kematiannya, Dewa Iblis Alocer bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan transformasi Dewa Iblis. Dewa Iblis Sire tidak mau mengikuti jejaknya dan percaya bahwa selama tubuhnya dalam keadaan berubah dari Dewa Iblis, dia akan memiliki lebih banyak trik yang dia miliki untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang lawan ini hanya berada di langkah ke-8, bahkan melawan seseorang yang mencapai langkah ke-9, dia memiliki kepercayaan diri untuk lolos. Long Hao Shen mengerti dengan jelas apa yang perlu dia lakukan sekarang. Mereka mampu membunuh Andromalius karena dampak dari pertempurannya melawan Raja Anaconda. Terluka parah dan tanpa cadangan yang tersisa, mereka memiliki kesempatan sempurna. Tetapi Dewa Iblis Sire saat ini dalam keadaan sempurna, dan dapat dianggap sebagai versi Andromalius yang sangat diperkuat. Mengapa Long Hao Shen akan memiliki keyakinan mutlak untuk dapat membunuh iblis dari langkah ke-9, selanjutnya diperkuat oleh pilar Dewa Iblisnya? Dalam 1 lawan 1, peluang kemenangannya mungkin mendekati 0. Jarak antara langkah ke-8 dan ke-9 sangat jauh, tapi Long Hao Shen masih melakukan itu. Ini berarti dia sudah siap jauh dari sebelumnya. Sementara Dewa Iblis Sire mengasumsikan transformasi Dewa Iblis, Long Hao Shen tidak tinggal diam, dan, di tangannya, pedang cahaya beriak menghilang secara bertahap.
Sebaliknya, pancaran berwarna oranye mulai bersinar di lengan kirinya sebelum meledak, mengurangi semua iblis berperingkat lebih rendah yang ada dalam jangkauannya menjadi pecahan. Iblis peringkat bawah di luar jangkauannya bergegas untuk melarikan diri, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawannya sama sekali. Apa yang bisa menjadi penghalang emas itu? Secara akurat, itu bukan teknik yang diketahui. Apakah itu pelindung suci? Baru-baru ini, Long Hao Shen telah meneliti teknik baru untuk dirinya sendiri yang memiliki satu tujuan, untuk menghalangi garis pandang musuh. Secara sederhana dijelaskan, ini bisa disebut pelindung suci yang terbuat dari ilusi, tanpa kemampuan pertahanan atau penguatan praktis, dan mudah ditembus oleh serangan atau makhluk apapun, tetapi hanya menghalangi garis pandang orang luar manapun jadi tidak bisa melihatnya. Akankah kemampuan ciptaan sendiri Long Hao Shen yang dibuat sendiri tidak berguna? Tentu saja tidak, dia berhasil terutama karena keadaannya saat ini. Ini terkait dengan masalah yang dulu tidak berdaya, yaitu identitasnya saat ini yang bisa bocor. Tetapi musuh tidak akan peduli tentang itu, jika dia bertemu dengan beberapa musuh yang kuat, jika dia tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya, bukankah itu sama dengan bertarung dengan tangan dan kaki terikat? Oleh karena itu, penghalang ini sama sekali tidak ditujukan untuk melawan Dewa Iblis Sire, tetapi diciptakan semata-mata demi Long Hao Shen, untuk menyembunyikan kemampuan pribadinya. Apa yang Dewa Iblis Sire tidak tahu sama sekali adalah bahwa pelepasan penghalang ini oleh Long Hao Shen hanyalah bukti tekadnya yang tak tertandingi untuk membunuh musuh. Tombak hijau di tangan Dewa Iblis Sire bergetar, dan segera, langit di sekitarnya mulai berputar dengan keras. Sementara itu, dia berteriak dengan marah kepada iblis berpangkat lebih rendah yang mencoba melewati penghalang. Mereka tidak hanya tidak dapat membantu dengan cara apapun, tetapi juga berkontribusi hanya untuk meningkatkan kerusakan yang mereka alami. Dengan tingkat kultivasi Dewa Iblis Sire dan Long Hao Shen, gelombang yang keluar dari bentrokan antara mereka berdua sudah cukup untuk tidak mungkin mereka tolak. Tombak itu didorong keluar, meluncurkan 9 sinar cahaya hijau ke Long Hao Shen, sangat kontras dengan tampilan kekuatan Dewa Iblis Sire sebelumnya. Ini adalah efek dari kompresi besar energi spiritualnya. Pada akhirnya, karena dia hanya berada di langkah ke-8, Dewa Iblis Sire tidak dapat menggunakan kekuatan domain. Tetapi dalam aspek lain, kekuatannya sangat diperkuat. Serangan kental yang kuat ini bukanlah serangan menyelidik, tetapi salah satu teknik kuat yang dimiliki Dewa Iblis Sire setelah transformasi Dewa Iblisnya. Di depan serangan seperti itu, Long Hao Shen tetap nyaman. Cahaya keemasan yang intens bersinar tiba-tiba di punggungnya, menyebabkan tubuhnya melesat ke depan, menghadap ke arah 9 sinar ini. Apa ingin untuk menghindar? Garis bawah Dewa Iblis Sire telah melalui medan perang selama bertahun-tahun, manusia yang dia hadapi tidak sedikit, oleh karena itu dia segera menentukan tujuan di balik serangan Long Hao Shen. Kilatan petir mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Tanggapan Dewa Iblis Sire sederhana. 9 sinar menyatu menjadi satu, diarahkan langsung ke Long Hao Shen. Tepat pada saat ini, sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan Dewa Iblis Sire terjadi. Dalam sekejap cahaya ungu, Long Hao Shen yang tampaknya akan terkena 9 sinar kental menghilang tanpa jejak. Benar, dia tidak bersembunyi tetapi menghilang begitu saja. Fakta bahwa itu melewati dirinya dan melewati penghalang adalah bukti yang cukup untuk itu. Ledakan mengerikan juga mengikuti. Serangan kekuatan penuh dari Dewa Iblis Sire mencapai kekuatan yang menakutkan tanpa keraguan, dan ini adalah perkemahan iblis, yang kalah hanyalah iblis berperingkat lebih rendah. Sayangnya, Long Hao Shen tidak dapat dikreditkan dengan poin kontribusi dari serangan Dewa Iblis Sire terhadap iblis-iblis ini. Lenyap, transportasi jarak jauh, tapi saya memberi begitu banyak tekanan padanya, bagaimana dia bisa menyelesaikan pergeseran spasial. Pada saat itu juga, mata Dewa Iblis Sire penuh dengan keterkejutan. Dia sama sekali tidak dapat percaya bahwa manusia yang mencapai langkah ke-8 dapat sepenuhnya memahami misteri mendalam antara transportasi jarak jauh. Dan ini adalah tengah medan perang. Sejauh yang dia ingat, bahkan manusia dari langkah ke-9 tidak dapat melakukan itu saat terlibat dengan musuh. Dalam pertempuran, fluktuasi besar energi spiritual membuat ruang tidak stabil. Jika terjadi kesalahan, dia akan tersesat di ruang yang tidak stabil ini dan tidak peduli seberapa mengerikan kekuatannya,
dia masih sama sekali tidak dapat meninggalkan dunia ini. Tapi Long Hao Shen menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak pun. Penghalang cahaya di luar juga mulai melemah secara bertahap. Dia lolos. Dewa Iblis Sire melepaskan tombak di tangannya, tetapi tetap sangat bijaksana dan tidak menonaktifkan transformasi Dewa Iblisnya. Tepat ketika Sire ini melangkah maju untuk keluar dari penghalang cahaya, cahayanya tiba-tiba bertambah intensitasnya, dan tanda-tanda transparansi yang mulai terwujud menghilang. Daerah ini kembali terisolasi dari seluruh dunia luar. Dewa Iblis Sire tiba-tiba berbalik, tanpa sadar mencengkeram tombaknya. Tiba-tiba terdengar tembakan cahaya gerimis. Di mana-mana ia melewatinya, ruang itu mengeluarkan serangkaian suara robek. Benar, lawannya sudah kembali. Tetapi ketika Dewa Iblis Sire melihatnya lagi, ekspresinya menjadi benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Armor Long Hao Shen tidak emas lagi, tetapi diwarnai dengan emas keunguan yang menyilaukan. Di dada, bahu, dan lututnya ada beberapa potret kepala yang garang, yang semuanya memiliki penampilan berbeda. Masing-masing berbeda dalam tanduk di dahi mereka. Topengnya juga menjadi berwarna keemasan keunguan, dan dari dahinya telah muncul 9 pola berurat emas. Di punggungnya, 4 sayap emas keunguan raksasa terbentang. Dari tekanan mendadak yang tak tertandingi ini, bahkan dalam transformasi Dewa Iblisnya, Dewa Iblis Sire merasa sulit untuk bernapas. Di bawah penutup warna emas keunguan ini, masing-masing tangan Long Hao Shen mencengkeram pedang yang berbeda. Yang di tangan kirinya mengeluarkan kilau hijau tua, sedangkan yang kanan berkilau dengan cahaya oranye. Kaki kiri Long Hao Shen dengan berani ditembakkan ke depan melawan tombak hijau berkilauan Dewa Iblis Sire, dan segera melepaskan gelombang bengkok. Energi spiritual yang menakutkan dilepaskan, membanjiri daerah itu seperti tsunami. Bagian dalam penghalang itu penuh dengan gelombang bengkok, dan di area yang luas di luarnya, sejumlah besar iblis berpangkat lebih rendah tersapu, semuanya berubah menjadi bubuk pecah. Esensi kekacauan, menggunakan 5 elemen, itu adalah keterampilan terbesar milik Hao Yue. Serangan Dewa Iblis Sire dimusnahkan hampir seketika, dan tubuhnya mendapati dirinya terjebak dalam cahaya yang kuat ini. Meskipun teknik esensi kekacauan tidak dapat menimbulkan luka serius pada Dewa Iblis Sire karena kekuatannya yang ditingkatkan transformasi mencapai langkah ke-9, serangan mengerikan itu dengan gila-gilaan memotong kulitnya, sangat menghabiskan energi spiritualnya. Lebih penting lagi, saat berada di dalamnya, Dewa Iblis Sire sangat melambat. Dia sekarang perlu mengerahkan seluruh energinya untuk melawan esensi kekacauan. Bergerak akan menghabiskan lebih banyak energi spiritualnya dan selain itu, dia tidak bisa melakukannya dengan cepat. Saat itu, Long Hao Shen bergerak. Menembak kaki kirinya ke depan, dia melambaikan pedang Arya Dewi Cahaya yang sudah tidak disegel di tangan kanannya, meluncurkan tebasan sederhana ke arah musuh. Serangan ini terlihat sederhana tetapi sangat brutal. Niat pedang yang sangat terkonsentrasi di dalam pedang oranye yang menggelinding itu, dan gelombang energi spiritual yang sangat menakutkan yang lenyap terkonsentrasi di dalam. Bahkan teknik esensi kekacauan di sekitarnya dengan cepat ditolak oleh serangan ini, membuat jalan yang tersedia untuk serangan Long Hao Shen. Pada saat ini, Dewa Iblis Sire sedang menghadapi tekanan yang sangat besar karena aura esensi kekacauan yang luas mengelilinginya. Dewa Iblis yang tampak galak itu berteriak dengan menyedihkan. Tombak di tangan Dewa Iblis Sire tiba-tiba mengambil sikap memprovokasi. Saat itu berubah menjadi warna hijau tua yang cemerlang, dengan aliran udara gelap yang tak terhitung jumlahnya mengembun di ujungnya, membuat bentrokan langsung dengan pedang Arya dari Dewi Cahaya yang menebas. Dengan suara yang tajam, Long Hao Shen memukul mundur tombak dengan Arya Dewi Cahayanya. Dewa Iblis Sire merasa seolah disambar petir, seluruh tubuhnya berputar-putar dengan keras. Ujung tombak di tangannya berderak. Napasnya mengendur karena dia sudah memiliki ide untuk mundur. Dan sementara itu, Long Hao Shen menyapu. Langit seperti tornado, kali ini menggunakan pedang ganda, bukan satu pedang. Tidak mungkin bagi Long Hao Shen sendirian untuk melepaskan niat pedang yang luar biasa. Tetapi dengan Arya dari Dewi Cahaya dan pedang teratai hujan biru, ditambah armor yayasan emas dan amplifikasi Hao Yue pada baju besinya, kekuatannya menjadi seluruh tingkat yang lebih menakutkan daripada Dewa Iblis Sire. Dan apa yang sekarang dia gunakan adalah kemampuan yang diciptakan sendiri oleh ayahnya,
Ksatria Ilahi Long Xingyu, tebasan pedang berputar. Setelah mencapai langkah ke-8, Long Haoshan akhirnya mampu menampilkan kekuatan sejati dalam serangan sebelumnya, akhirnya memahami esensi sebenarnya dari tebasan pedang berputar. Rahasia sebenarnya adalah meninggalkan musuh tanpa jalan keluar, tanpa melarikan diri, untuk meminjam semua kekuatan di sekitarnya untuk serangan pembunuhan yang pasti. Dang, dang, dua suara renyah mengikuti, saat Dewa Iblis Sire sedikit mundur. Tapi matanya penuh kejutan karena mengetahui bahwa meskipun dua pedang Long Haoshan sangat kuat, kekuatan yang mereka lepaskan sangat berbeda dengan serangan sebelumnya. Faktanya, serangan sebelumnya yang meminjam kekuatan dari serangan Asura begitu kuat sehingga menyebabkan kerusakan besar pada saluran di kedua tangan Dewa Iblis Sire. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak berada dalam transformasi Dewa Iblis, serangan sebelumnya akan membuatnya dalam keadaan yang tidak terpikirkan. Menjadi lemah tiba-tiba, mungkinkah dia menggunakan semua yang dia miliki pada serangan sebelumnya? Ini adalah pikiran Dewa Iblis Sire. Dan saat ini tebasan pedang berputar meletus. Di tengah suara bentrokan yang sangat terkonsentrasi, energi spiritual yang mengerikan secara tidak sadar menyebar dari bentrokan terus-menerus antara kedua belah pihak. Sekarang, tidak ada lagi iblis berperingkat lebih rendah yang berani mendekati medan perang mereka. Pelajaran pahit dari sebelumnya sudah mengajari mereka bahwa ini tidak kurang dari tanah kematian. Kegembiraan Dewa Iblis Sire hanya berlangsung sebentar sebelum berubah menjadi syok panik. Dilanda kengerian, saat Haoshan berputar dengan kecepatan tinggi, dia tiba-tiba melepaskan kekuatan menarik yang kuat, yang menyedot tubuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Akibatnya, yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi di setiap bentrokan, dia bisa merasakan bahwa sebagian kekuatan di tombaknya diserap oleh pedang ganda musuh dan ini hanya akan menghasilkan peningkatan kekuatan serangan Long Haoshan berikutnya. Serangan seperti itu tidak hanya mengurasnya tanpa jeda, tetapi, yang terpenting, menghancurkannya sedikit demi sedikit. Bagaimana Dewa Iblis Sire bisa tetap nyaman melawan kekuatan seperti itu? Meskipun ini adalah perkemahan iblis, dan dia memiliki pilar Dewa Iblis di dekatnya, bukankah dia hanya menghadapi Long Haoshan sendirian? Para Dewa Iblis lainnya mengejar assassin dari kuil assassin, jadi bahkan jika mereka memperhatikan ketidaknormalan situasi di sini, mereka masih belum tentu bergegas ke tempatnya tepat waktu. Dan terlebih lagi, zona medan perang ini ditutupi dengan sempurna oleh musuh. Faktanya, cahaya ini tampak seolah-olah hanya mengecualikan iblis yang berlevel rendah. Pertempuran antara Dewa Iblis dan Ksatria Lapis Yayasan Emas biasanya menguntungkan bagi Dewa Iblis. Oleh karena itu, kemungkinan Dewa Iblis lain datang untuk menyelamatkannya sangat kecil, setidaknya untuk saat ini. Fluktuasi energi spiritual pada tubuh Dewa Iblis Sire meningkat seiring dengan penguatan Long Haoshan, tetapi hanya dia yang tahu seberapa dekat dengan batasnya yang dia dekati. Jika dia menembus batas, perlawanannya akan segera habis tiba-tiba, dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah saat kematiannya. Kuda bersayap yang sekarang berubah menjadi baju besi tentu saja tidak mampu menahan dua pedang tingkat epik ini. Dewa Iblis Sire tidak tahu bagaimana Long Haoshan membuat kultivasinya menerobos ke langkah ke-9, tetapi sebagai perbandingan, kualitas peralatan mereka terlalu berbeda. Pilar Dewa Iblis adalah peralatan terbesar Dewa Iblis, sebanding dengan alat ilahi. Tapi peralatan ini sudah membantu Dewa Iblis Sire menerobos langkah ke-9, selain memiliki kemampuan khusus lainnya. Tapi bagaimana dengan Long Haoshan? Dia memiliki setidaknya 3 peralatan di tingkat epik, tanpa menyebutkan cahaya keemasan keunguan padanya. Namun, Dewa Iblis Sire saat ini tidak punya waktu atau energi untuk fokus membuat analisis seperti itu. Tombak hijaunya sudah penuh dengan retakan, dan sekarang bisa hancur kapan saja. Tepat pada saat ini, Dewa Iblis Sire tiba-tiba melolong gila, dan berhenti peduli dengan serangan Long Haoshan, tiba-tiba menusukkan tombak hijaunya ke tubuh Haoshan yang berputar. Ini adalah strategi penghancuran bersama. Tapi sebagai rahasia utama Long Xingyu, esensi sejati yang sudah dipahami oleh Long Haoshan, bagaimana itu bisa dilawan begitu sederhana. Sikap berputar tidak berubah. Lampu hijau dan lampu merah keluar dengan ganas dari tubuh Dewa Iblis Sire, mencoba memotong pedang ganda, dan di tengah-tengah spiral pembunuh itu, tubuh Dewa Iblis Sire terkoyak dengan kecepatan yang mencengangkan.
Adapun serangan menyodorkan sebelumnya, itu hanya melesat di sisi Hao Shen dan tidak memukulnya sama sekali. Armor emas dikombinasikan dengan kekuatan Hao Iwe, bagaimana pertahanan itu bisa lemah. Itu cukup untuk mencapai dorongan yang cocok dengan level alat ilahi, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kekuatan kuat yang dihasilkan oleh tebasan pedang berputar. Saat kedua belah pihak bertahan satu sama lain, serangan Dewa Iblis Sire padam seperti serangkaian kilau. Tapi apakah Dewa Iblis Sire ini akan mati begitu saja? Pikirkan saja momen kematian Andromalius. Apa yang terjadi pada Andromalius ketika melawan Raja Anaconda yang sedikit lebih kuat? Dia telah menggunakan rencana pelarian licik yang benar-benar tidak terduga, dan Dewa Iblis Sire berada dalam situasi yang sama persis dengannya. Bayangan berwarna hijau muncul hampir seketika, tepat ketika Dewa Iblis Sire dan tombaknya terbelah menjadi pecahan. Itu adalah bentuk bayangan Dewa Iblis Sire, keluar dari tubuhnya dalam bentuk dirinya yang lain. Itu adalah reinkarnasi yang diizinkan oleh transformasi Dewa Iblisnya. Reinkarnasi biasanya akan bergegas untuk bergabung dengan sisi pilar Dewa Iblisnya, tetapi Dewa Iblis Sire tidak berani melakukannya. Itu karena kekuatan mengisap pedang berputar mengutuk Long Hao Shen terlalu besar. Dia tidak berani mengambil pertaruhan seperti itu, karena dia kemungkinan besar tidak akan berhasil kembali seperti itu. Oleh karena itu, dia dengan paksa menggunakan kemampuan ini, meskipun kerusakan yang ditimbulkan pada intinya bahkan lebih besar. Sekarang, dia telah kembali ke penampilan tampan aslinya, hanya wajahnya yang tampak pucat, dan matanya yang berwarna merah jauh lebih gelap. Tanpa ragu sedikit pun, bentuk bayangan memisahkan diri dari Dewa Iblis Sire untuk melarikan diri. Bahkan untuk Dewa Iblis, sepenuhnya menggunakan kemampuan yang memisahkan diri dari tubuhnya bukanlah hal yang mudah. Ini akan datang dengan konsumsi yang sangat besar, dan mengakibatkan ketidakmampuan untuk menggunakan transformasi Dewa Iblis untuk beberapa waktu setelah itu. Dan selanjutnya, itu datang dengan kewajiban menyerah pada peralatan di tubuh. Ini meningkatkan lebih jauh efek dari menipisnya seseorang kekuatan. Tanpa menggunakan teknik keruntuhan iblis besar, mustahil bagi pengguna untuk kembali ke kondisi puncaknya. Saat itu, kelompok Long Hao Shen berhasil membunuh Dewa Iblis Ular dalam keadaan seperti itu. Dewa Iblis Sire sudah sangat takut menghadapi Long Hao Shen saat dia menggunakan pedang berputar dan dalam kondisi puncaknya, dia tidak memiliki kemungkinan sedikit pun untuk melawan. Dalam keadaan di mana kedua belah pihak meminjam bantuan dari luar untuk mencapai langkah ke-9, bagaimana dia bisa membandingkan dengan yang dipilih dewa pada langkah ke-9? Ketakutan Dewa Iblis Sire tidak hanya didasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Long Hao Shen, tetapi juga pada aura karakteristik tentang dirinya. Dia sudah melihat aura Hao Iwe sendiri di dalamnya. Dalam situasi seperti itu, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang lain selain melarikan diri? Selama dia berhasil menyampaikan pesan itu, para Dewa Iblis lainnya akan bergandengan tangan untuk mengalahkan Long Hao Shen, dan kontribusinya akan cukup untuk mendapatkan bantuan Kaisar Dewa Iblis, secara langsung memberinya tempat di antara 36 Dewa Iblis teratas. Kaisar Dewa Iblis memiliki caranya sendiri untuk meningkatkan kekuatan Dewa Iblis. Namun, pemikiran Dewa Iblis Sire didasarkan pada premis utama bahwa dia pasti akan membuatnya kembali hidup, untuk dapat memberitahu Dewa Iblis lainnya. Saat dia menoleh, warna cerah dari penghalang emas yang dilepaskan oleh Long Hao Shen tiba-tiba bertambah intensitasnya. Saat ini, itu tidak hanya menghalangi garis pandang seseorang tetapi juga semua suara. Bahkan jika Dewa Iblis Sire berteriak, dunia luar tidak akan bisa mendengarnya. Sejak mulai berusaha sekuat tenaga, Long Hao Shen sudah membuat persiapan untuk beradaptasi dengan setiap pergantian situasi, untuk menghindari membiarkan musuh memiliki kesempatan. Di satu-satunya jalan pelarian Dewa Iblis Sire, bayangan hitam pekat tiba-tiba muncul. Itu memiliki penampilan yang menyedihkan dan indah, membawa serta daun pohon yang panjang dan sempit di langit malam, dan secara alami melepaskan kesan kesedihan. Dengan suara, teknik rahasia Dewa Kematian, teknik pertama kilat kematian. Cair, akhirnya bergerak. Sejak Long Hao Shen membawa Dewa Iblis Sire ke sini, Cair, disembunyikan ke samping, dengan penuh perhatian menyaksikan pertempuran ini. Dia sedang menunggu sinyal Long Hao Shen.
Chai sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan Long Hao Shen saat ini sebenarnya cukup untuk benar-benar menghadapi Dewa Iblis secara langsung, bahkan jika Dewa Iblis ini hanya berada di puncak langkah ke-8. Itu bukan hanya tentang berhadapan, tetapi Long Hao Shen bahkan berhasil mencapai pertempuran yang menang. Chai mulai benar-benar mengerti mengapa kakek buyutnya merasakan kecemburuan terhadap Long Hao Shen. Statusnya sebagai kepala ksatria suci jelas pantas diterima. Di antara semua ksatria suci dari langkah ke-8, apakah ada orang yang bisa dibandingkan dengannya dalam keadaan menyatu ini? Dewa Iblis Sire tidak tahu apa yang dilakukan Long Hao Shen, tetapi Chai mengerti sepenuhnya. Terhadap serangan kekuatan penuh Dewa Iblis Sire, Long Hao Shen jelas tidak menggunakan kemampuan transportasi spasial karena kultivasinya jauh dari cukup. Dia berteleportasi menggunakan Hao Yue. Melalui kontrak darah Long Hao Shen dan Hao Yue, dia ditarik ke dunia Hao Yue, sebelum memulai penggabungan dan teleportasi sendiri ke dua pedang ilahi. Satu-satunya hal yang membuat Chai benar-benar bingung adalah pedang Blue Rain. Dia tahu tentang pedang ilahi ini, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan dan warnanya telah mengalami perubahan kolosal, melompat secara tak terduga ke tingkat epik. Melalui pengamatan pertempuran ini, Chai sangat menyadari kesenjangan kekuatan antara dia dan Hao Shen. Mungkin dia bisa, dengan mengandalkan 7 jurus Dewa Kematian, dibandingkan dengan Long Hao Shen dalam kekuatan ledakan, tetapi Long Hao Shen memiliki banyak metode untuk melarikan diri dari pertempuran. Sebaliknya, 7 jurus Dewa Kematiannya datang dengan biaya yang cukup besar dan menakutkan. Tetapi sebagai putri suci samsara, tidak mungkin dia akan membiarkan perasaannya memengaruhi keputusannya di medan perang. Saat tubuh Dewa Iblis Sire yang lain tersapu oleh mengutuk pedang berputar, Chai tahu bahwa waktunya telah tiba. Jika dia tidak dapat membuat keputusan yang jelas tanpa perlu sinyal dari Long Hao Shen, Chai dapat dikatakan telah menyia-nyiakan pelatihan tahun ini bersama Zheng Yue. Sabit Dewa Kematian muncul tiba-tiba, membiarkan Dewa Iblis Sire akhirnya merasakan ancaman mematikan yang benar-benar langsung. Dengan raungan yang kewalahan, dia menggunakan tangannya untuk menahan serangan sabit. Dewa Iblis Sire saat ini seperti Andromalius di masa lalu. Setelah kehilangan sebagian besar kekuatannya, dia tidak mampu melawan banyak dalam menghadapi 7 jurus kematian. Namun, dia dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada Andromalius, dan tidak langsung terbunuh oleh serangan Chai namun meski begitu, lengannya terpotong dan mengeluarkan aliran darah hitam yang tak terbendung. Dewa Iblis Sire mengeluarkan suara panik, dan otot serta saluran seluruh tubuhnya tiba-tiba meletus. Darah hitam kehijauan mengalir keluar dari mulutnya, ditembakkan ke Chai di depan. Sementara itu, tubuhnya membengkak dengan cepat. Akhirnya didorong ke tindakan putus asa, dia terpaksa menggunakan teknik keruntuhan iblis besar. Tapi tanpa bertahan lebih dari 1 detik, tiba-tiba diakhiri. Tubuhnya tiba-tiba diam di udara, dan ledakan mengerikan mengikuti. Dewa Iblis Sire berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, tanpa satu pun anggota tubuh yang utuh yang tersisa. Mengetahui sepenuhnya tentang teknik membagi Dewa Iblis, memungkinkan dia untuk berpisah dari tubuh aslinya, bagaimana mungkin Long Hao Shen hanya mempersiapkan mengutuk pedang berputar terhadapnya. Di antara rahasia terakhir yang berkaitan dengan mengutuk pedang berputar ada pukulan pamungkas terakhir. Teknik yang kuat ini bukan hanya tentang pelepasan kekuatan. Terlepas dari apakah musuh terbunuh melalui akumulasi kekuatan yang tak henti-hentinya, apa yang bisa dilakukan tentang akumulasi seperti itu? Ini bukan hanya kekuatan Long Hao Shen sendiri, jadi jika mengutuk pedang berputar dihentikan begitu saja, bukankah itu hanya akan mengakibatkan pemborosan kekuatan ini? Setelah menyerang musuh melalui serangkaian rotasi cepat, seluruh kekuatan dan energi spiritual Long Hao Shen dituangkan ke dalam 2 pedang. Masih ingat tentang serangan silang terakhir yang dia lepaskan dalam pertempurannya melawan Long Tianying? Ambil kekuatannya dan tambahkan kekuatan kedua pedang ilahi itu. Bahkan seperti Long Tianying, yang energi spiritual internalnya melebihi 200.000, tidak punya pilihan selain mengerahkan tahta ilahi untuk melawan itu. Sekarang Dewa Iblis Sire lah yang, dalam keadaan terluka parah, menjadi persembahan pertama untuk senjata ini. Dewa Iblis Sire langsung hancur berkeping-keping,
dan mahkota Dewa Iblis hitam kehijauan terbang keluar, mencoba melarikan diri ke arah pilar Dewa Iblisnya. Sosok Long Hao Shen melintas dan menghalangi jalannya. Seolah hidup kembali, sebuah potret di dadanya membuka mulutnya lebar-lebar, dengan paksa menelan mahkota itu. Sekali lagi, Hao Yue memakan mahkota itu seolah-olah itu adalah barang murah. Cai Er dan Long Hao Shen mendarat pada saat yang sama, lalu Hao Shen melambaikan tangannya ke Hao Yue, yang tiba di sisinya dengan membalik sayapnya. Dalam kilatan cahaya terang, mereka berdua benar-benar menghilang, dan penghalang emas yang menyelimuti area itu berangsur-angsur meredup, menghilang. Itu harus dilakukan bagi Long Hao Shen untuk membawa Cai Er pergi. Kematian Dewa Iblis Sire berarti hilangnya kecemerlangan instan dari pilar Dewa Iblisnya. Bahkan jika 6 Dewa Iblis besar lainnya bodoh, mereka masih bisa mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Bagaimana mungkin mereka mempertimbangkan untuk terus mengejar para asasin dari kuil asasin? Berubah menjadi 6 garis cahaya, mereka terbang, langsung menuju medan perang di mana Long Hao Shen dan Dewa Iblis Sire saling berhadapan. Sayangnya, pada saat mereka tiba, Long Hao Shen dan Cai Er tidak dapat ditemukan dimanapun. Dewa Iblis Sire tetap ada, tetapi hanya dalam bentuk fragmen yang disebarluaskan ke tanah, tanpa cara untuk memberitahu mereka apa yang bahkan telah terjadi. Sire hancur begitu saja. Telah terjadi Sire hancur begitu saja. Telah terjadi Sire